Semoga teman-teman sehat dan semangat selalu ya. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik di Via Online ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau berkenan hadir untuk tinggal bersama kami. Bantulah kami agar dapat menjadi bait suci tempat tinggal-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua hari ini?
Kak Dios berharap kita semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah Yesus menyucikan bait suci. Hari ini kakak akan menceritakan kejadian ketika Yesus melakukan pembersihan. Waktu itu menjelang perayaan Hari Paskah orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem bersama para murid. Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke bait suci. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di lokasi bait Allah itu, ia melihat orang-orang berjualan lembu, domba, dan burung merpati. Jenis hewan itu biasanya digunakan untuk kurban bakaran di dalam bait suci. Di samping itu, ada juga di sana meja tempat penukaran uang untuk pembayaran pajak bait suci. Alhasil, suasananya lebih seperti pasar daripada tempat berdoa. Yesus tidak suka dengan apa yang dilihatnya. Ia sangat marah. Lalu dibuatnya sebuah cambuk dari seuntas tali. Ia mengusir lembu domba dan pedagangnya dari bait suci. Ia pun berjalan menuju meja tempat penukaran uang, lalu membalikannya dan menghamburkan uang logam di lantai bait suci. Kepada salah seorang penjual merpati, Yesus berkata, "Ambil semua dari sini. Betapa beraninya kamu mengubah rumah Bapakku menjadi pasar." Adik-adik, Yesus melakukan bersih-bersih di bait suci pada waktu itu. Seperti kita berpikir tentang Yesus membersihkan bait suci, kita juga harus berpikir tentang bersih-bersih yang perlu kita lakukan saat ini. Kita sedang menjalani masa prapaskah, masa puasa. Inilah waktunya untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing dan melakukan perubahan jika memang perlu diubah. Adakah bagian-bagian dari hidup kita yang Yesus inginkan untuk dibersihkan? Adik-adik, lihat alat-alat apakah ini? Nah, alat-alat ini alat-alat pembersih rumah kita. Apakah adik-adik sering membersihkan rumah atau pernah lihat orang tua kalian membersihkan rumah? Waktu yang tepat saat membersihkan rumah biasanya saat libur atau menjelang hari-hari besar yang dirayakan di rumah. Nah, adik-adik tahu nggak, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kita sebagai anak-anaknya juga harus membersihkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam diri kita. Seperti tema kita minggu ini, Yesus menyucikan bait suci. Yang dimaksud Tuhan Yesus, tubuh kita adalah bait suci. Jadi adik-adik jangan kotori diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Contohnya, adik-adik mau berjanji kepada Tuhan tidak berbohong selama masa prapaskah ini. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam diri kita. Semoga adik-adik menjadi pribadi yang baik dan lemah lembut dan menjadi bersih dari dosa-dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Selamat hari Minggu. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah selesai bina iman. Ya Tuhan, ajari kami untuk bersyukur atas apa Kau berikan. Bimbing kami jadi anak pintar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bagaimana teman-teman? Dia hari ini menyenangkan bukan? Sampai nanti minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.